Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali loh Sejeni pada pagi hari ini bisa menjumpai adik-adik lagi di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini loh Sejeni ditemani oleh teman-teman kita, yaitu di ujung sana ada CCP, lalu Kakak Christian, lalu Kakak Nathan, lalu Kalista dan Rahel. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyenangkan Engkau Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan sampai pada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita, setiap pribadi, setiap kita adalah anak-anak yang istimewa. Seperti pujian yang pagi hari ini kita mau nyanyikan bersama, Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. We are in the trend of love. Ooh, ooh. We are in the trend of love. Fantasy. We are in the trend of love. We are in the trend of love. Ooh, ooh. We are in the trend of love. Ooh, ooh. We are in the trend of love. Fantasy. We are in the trend of love. When I say cheeky, when I say chaka, when I say cheeky, 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 chaka.
chaka 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 chiki. In the trend of love, ooh, ooh. We are in the trend of love, ooh, ooh. We are in the trend of love, fantasy. We are in the trend of love. When I say cheeky, when I say chaka, when I say cheeky, 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 chaka. When I say chaka, when I say cheeky, when I say chaka, 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 cheeky. I say chaka, when I say chaka, when I say cheeky, 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 chaka. When I say chaka, when I say cheeky, when I say chaka, 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 cheeky. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, disertai oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masing-masing di rumah, tapi kami sangat bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah para rasul. Nah, minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang orang-orang dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kira-kira kita akan belajar tentang siapa ya? Ya, kita akan belajar tentang hakim-hakim. Wah, hakim-hakim apakah seperti hakim-hakim di pengadilan ya, Ustaz? Nah, bertugas memimpin bangsa Israel, menolong bangsa Israel, dan mengingatkan bangsa Israel waktu mereka melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, hakim-hakim ini juga bertugas untuk memimpin para pasukan bangsa Israel dalam merebut kota-kota di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Nah, beberapa minggu depan kita akan belajar tentang 4 hakim-hakim. Yang pertama, kita akan belajar tentang Otniel, lalu Deborah, Yefta, dan yang terakhir Simson. Nah, untuk hari ini Rosa akan membawakan cerita tentang hakim Otniel. Nah, cerita tentang hakim-hakim ini adalah cerita di mana setelah pemimpin Israel yaitu Musa, setelah Musa meninggal dilanjutkan oleh Yosua, dan setelah Yosua membantu mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, Yosua pun akhirnya mati. Sebelum mati, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka harus terus ingat akan perintah Tuhan. Mereka harus terus menyembah Tuhan. Nah, perintah yang paling utama setelah Yosua meninggal adalah bangsa Israel disuruh menghalau semua orang-orang di tanah Kanaan. Bangsa Israel
harus menduduki semua tanah yang sudah dijanjikan, tetapi syaratnya harus semua mereka anak Yosua. Nah, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel yang mengenal Yosua masih terus mendengarkan perintah Tuhan. Mereka terus berdoa kepada Tuhan, mereka terus menyembah kepada Tuhan. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang mengenal Yosua, orang-orang yang mengenal akan Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir pun meninggal, digantikan dengan para orang-orang yang tidak mengenal Yosua dan tidak mengenal Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Nah, setelah itu mereka masih terus menghalau bangsa-bangsa di dalam tanah Kanaan. Nah, saat mereka melakukan peperangan dengan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, mereka terkadang seringkali menyisahkan orang-orang Kanaan dan mereka tidak mengusir mereka semuanya. Setelah itu, setelah beberapa lama, mereka tinggal dengan orang-orang Kanaan di situ. Tidak hanya mereka tinggal dengan orang-orang Kanaan di situ, tetapi mereka juga mengikuti budaya ataupun kebiasaan orang-orang Kanaan di situ, dan mereka juga mengikuti orang-orang Kanaan itu untuk menyembah dewa-dewa atau menyembah patung-patung berhala. Nah, ini bangsa Israel melakukan suatu kesalahan. Mereka lupa akan perintah Tuhan. Mereka lupa akan kasih Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir, mengantar mereka ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Nah, pada suatu waktu akhirnya Tuhan murka. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka lupa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada salah seorang raja dari bangsa Aram Mesopotamia bernama Kushan-Rishathaim. Ya, bangsa Israel oleh raja bangsa Aram ini ditaklukkan. Mereka kalah. Kenapa bangsa Israel bisa kalah? Karena mereka tidak ditolong oleh Tuhan. Tuhan marah kepada mereka karena mereka lupa akan Tuhan. Jadi akhirnya bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Aram. Mereka diperbudak selama 8 tahun. Mereka disuruh kerja ini, mereka disuruh kerja itu oleh bangsa Aram. Nah, bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Bangsa Israel berdoa terus-terusan kepada Tuhan. Nah, saat Tuhan mendengar seruan dari bangsa Israel ini, Tuhan merasa berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi bangsa Israel, yaitu hakim yang pertama di bangsa Israel, yaitu Otniel. Otniel adalah anak dari seorang bernama Kenas. Nah, setelah itu Roh Tuhan memenuhi Otniel sehingga ia mampu melakukan penyelamatan bagi bangsa Israel. Sebelum Otniel melakukan penyelamatan kepada bangsa Israel, sebelum Otniel menyelamatkan bangsa Israel, Otniel sebelumnya menghakimi bangsa Israel dulu. Nah, menghakiminya ini maksudnya gimana? Yang pertama, Otniel menegur bangsa Israel karena mereka melakukan kesalahan. Mereka sudah menyembah dewa-dewa lain selain Tuhan Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Otniel menunjuk apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel tidak boleh menyembah dewa-dewa lain. Mereka harus sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan yang sudah
menyelamatkan mereka dan berjanji memberikan tanah Kanaan, dan mereka harus mengusir semua orang-orang Kanaan dari tanah Kanaan. Nah, yang ketiga, Otniel memimpin bangsa Israel kembali kepada Tuhan Allah. Nah, Otniel memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Aram yang dipimpin oleh Raja Kushan Rishathaim. Nah, Tuhan menyerahkan bangsa Aram kepada bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel memenangkan peperangan itu. Setelah itu, bangsa Israel mendapatkan masa damai selama lebih dari 40 tahun. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, Otniel adalah penyelamat bangsa Israel di dalam zaman perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya penyelamat seperti Otniel ini? Ya, adik-adik pasti tahu ya siapa penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita dari maut. Dia sudah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh sangat ajaib, sungguh sangat indah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Yang kedua yang bisa kita pelajari, bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah akan ditegur oleh Allah. Seperti tadi yang sudah kita lihat, bangsa Israel ditegur oleh Allah dengan mendatangkan bangsa Aram untuk menjajah bangsa Israel. Nah, demikian juga dengan kita. Apabila kita tidak setia dengan Allah, Allah tidak akan menegur kita. Bisa itu melalui orang tua, bisa itu melalui guru kita di sekolah, bisa melalui lose-lose di sekolah minggu, bisa melalui teman-teman, bahkan bisa melalui saudara-saudara kita di rumah. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita apabila kita ditegur, kita harus sadar akan kesalahan kita, dan kita harus meminta maaf, dan kita juga harus bertobat kepada Tuhan dan tidak mengulanginya kembali. Nah, yang ketiga, Hakim Otniel tadi mampu mengalahkan raja bangsa Aram dan bersama dengan bangsa Israel itu dengan bantuan oleh Roh Tuhan, bantu oleh Tuhan memenangkan peperangan melawan bangsa Aram. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita juga bisa memenangkan, secara khusus kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, itu beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk adik-adik semua. Yang pertama, bangsa apa yang sudah menjajah bangsa Israel di zaman Hakim Otniel ini? Nah, yang kedua, berapa lama bangsa Israel ditindas atau dijajah? Yang ketiga, apa yang membuat Otniel bisa mengalahkan bangsa tersebut? Nah, dan yang terakhir, berapa lama bangsa Israel mendapatkan masa damai setelah mereka mengalahkan bangsa tersebut? Sudah ya? Bisa dicatat, nanti bisa dijawab, dikerjakan, dibantu dengan adik, kakak maupun orang tua kalian. Nah, untuk yang terakhir, saya akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9.
Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-9. Adik bisa menghafalkan, bisa dicatat, jadi nanti waktu kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu, bisa bersama-sama dengan selo-selo masing-masing kelas membahas pertanyaan dan ayat-ayat hafalan yang sudah diberikan. Baik adik-adik, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai cerita firman Tuhan kami pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari, semua dapat kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya bisa kami menyenangkan hati Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik kami terus di rumah, baik kami belajar juga di rumah bersama dengan orang-orang tua, bersama dengan saudara-saudara kami, dengan keadaan yang baik-baik saja. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dan Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada minggu ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Sejak Ku Kenal Yesus. Sampai jumpa minggu depan pada ibadah sekolah minggu. Dah, Tuhan Yesus memberkati.